方里初，你要知道，就算是兔子被逼急了，也是会咬人的。大家看见没有？就是只白眼狼。李贤，这事你管不了。风浪剑法。落叶剑法。剑法。 Halo semuanya, kembali lagi. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari The Legend of Sword Domain Part 3. Dan di episode sebelumnya menceritakan mengenai pertarungan antara Peng Linchun dengan Peng Lingxian. Pertarungan yang begitu sengit dengan cepat dapat dimenangkan oleh Peng Lingxian. Peng Linchun yang tak terima kemudian dirinya berencana untuk melampiaskannya kepada Luyang. Membuat Luyang yang sudah tak tahan akhirnya dirinya memutuskan untuk melawan balik kepada Peng Linchun. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Luyang yang tengah bangkit, di mana Luyang yang selama ini berusaha untuk sabar akhirnya dirinya sudah tak tahan dan balik melawan. Dirinya menganalogikan bahwa hewan saja bisa marah ketika dia tertindas. 方里初，你要知道，就算是兔子被逼急了，也是会咬人的。 Sama halnya dengan dirinya, ia pun dengan tegas bahwa Luyang itu bukan manusia lemah. Namun Peng Linchun dengan sikap sombongnya kemudian mengatakan bahwa Luyang tak berhak untuk melawannya, dikarenakan menurutnya Luyang itu telah tinggal di rumahnya selama bertahun-tahun dengan cara gratis. Ia pun lantas memberitahukan kepada anak buahnya bahwa Luyang itu merupakan seorang manusia yang tidak tahu terima kasih. Tak hanya itu, Peng Linchun kemudian mengaitkan Luyang yang tidak mempunyai seorang ayah. Seperti diketahui bahwa ayahnya Luyang saat ini merupakan orang terkuat di dunia. Saat yang sama, Peng Lingxian yang melihat hal itu kemudian ia pun berencana untuk menghentikannya. Namun Peng Lingsu yang berada di sana lantas mengatakan kepada Lingxian untuk tidak ikut campur. Peng Linchun yang sombong kemudian mulai menantang Luyang di sana. Ia pun di sana kemudian mengeluarkan aura pedangnya saat akan menyerangnya, tanpa disangka Luyang langsung menutup energi meridian dari Peng Linchun. Dan seketika suasana pun menjadi berbalik. Semua orang yang melihat kejadian itu menjadi sangat terkejut. Yang mana Luyang yang notabene seorang pelayan itu dapat menjelma menjadi sosok yang mengerikan. Peng Lingsun yang melihat hal itu nampak dirinya tak tahan dan menyuruh Luyang untuk menghentikannya. Namun nampaknya Luyang memiliki pengalaman yang berbeda. Dirinya yang tak percaya dengan kakak beradik itu kemudian memutuskan untuk tak menghiraukan mereka di sana. Luyang berpikir bahwa ayah dari mereka itu sudah pasti tak akan mengampuninya setelah apa yang tengah terjadi saat ini. 少骗我！就算方清红亲口答应，你觉得我会？ Menurutnya ayah mereka itu sudah sangat lama ingin membunuh Luyang. Setelah itu kakak beradik itu pun terlihat tidak menyerah sama sekali. Mereka terus saja meminta Luyang untuk melepaskan adiknya itu dan berjanji akan membiarkan Luyang hidup di sana. 你放了我，我爹绝不会。 Namun lagi-lagi Luyang sudah tak mempercayai keluarga mereka. Luyang mengatakan bahwa selama ini dirinya itu selalu bersikap baik kepada mereka. Namun apa yang mereka lakukan kepadanya itu menjadi terbalik. Dirinya lantas mempertanyakan terkait Peng Linchun yang selalu bersikap kejam terhadapnya. Menurutnya kondisi yang terjadi saat ini sudah tak bisa dihindarkan lagi, mengharuskan dirinya untuk berbalik menyerang. Melihat pedang yang berada di lehernya, Peng Linchun terlihat begitu ketakutan. Dirinya kemudian menyesal dan meminta maaf dengan apa yang telah ia lakukan selama ini. Namun lagi dan lagi, Luyang masih kekeh tak mau percaya terhadapnya. Luyang kembali mengingatkan bahwa jika perkataan Peng Linchun merupakan sebuah kebenaran, maka hal itu sudah terlambat. Melihat adiknya terkapar, kakaknya pun kemudian mencoba untuk melawan Luyang dengan teknik pedang daun. Namun tak disangka ternyata Luyang pun juga mempunyainya dan menghentikan serangan dari Peng Linchun. Membuat kini dirinya begitu terkejut dengan kekuatan Luyang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang melihat hal itu saat ini begitu sangat terkejut. Pertama Luyang mengalahkan Peng Linchun dan sekarang Luyang dapat seimbang dengan kakaknya.
Hal itu membuat mereka semua memuji Luyang dengan sangat hebat dan pertarungan akhirnya terjadi. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan. Namun lagi dan lagi, Luyang dapat menangkisnya bahkan saat ini mampu membuat Peng Lin-su terpojok. Peng Lin-su yang merasa tak bisa mengalahkan Luyang, akhirnya dirinya pun menyuruh para prajurit untuk menyerangnya. Namun Luyang dengan sangat cerdas, dirinya pun kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Melihat kondisi Peng Lin-chun saat ini, membuat kakaknya merasa sangat khawatir dan langsung menyuruh para penjaga untuk membawanya. Peng Lingxian yang berada di sana lantas kemudian langsung bergegas pergi untuk memberitahukan situasi ini kepada ayahnya. Pang Qinghong yang melihat kejadian ini kemudian dengan sigap menyuruh Qing Yue dan pasukannya untuk segera menangkap Luyang. Tak hanya itu, Peng Qinghong juga berencana meminta dokter agung untuk menyembuhkan Peng Lin-chu yang didiagnosis meridiannya telah hancur. Tak lama setelah itu pengejaran pun akhirnya dilakukan. Keesokan harinya, Peng Qinghong kemudian menanyakan terkait keberhasilan hasil penangkapan Luyang. Namun penjaga di sana kemudian mengatakan bahwa sampai saat ini para pasukan belumlah menemukan Luyang. Setelah itu, Qing Yue yang telah kembali kemudian melaporkan bahwa tugas penangkapan Luyang itu telah gagal. Dirinya pun kemudian menjelaskan terkait Luyang yang telah lolos. Menurutnya Luyang itu sangatlah licik, di mana dirinya menjelaskan bahwa Luyang telah mengalahkan dengan rata 9 master ranah tubuh pedang yang ditugaskannya. Dan setelah beberapa saat dirinya berpikir bahwa Luyang itu telah masuk ke hutan kabut misterius. Menurut sejarahnya bahwa hutan itu merupakan hutan yang menakutkan. Sebelumnya juga pernah ada pasukan Pang Siyuan yang masuk ke hutan itu dan langsung menghilang. Atas pertimbangan itu dirinya pun tak berani untuk memasuki hutan tersebut. Peng Qinghong juga mengatakan hal yang sama, bahwa hutan tersebut merupakan hutan yang sangat aneh. Menurutnya keputusan yang diambil Qing Yue sudah sangat tepat untuk tidak memasuki hutan misterius itu. Qing Yue yang masih penasaran, dirinya pun kemudian berpikir bahwa Luyang telah sengaja untuk pergi ke hutan itu. Membuat kini dirinya beserta pasukannya itu tak berani untuk memasukinya. Namun mereka juga berpikir terkait keselamatan Luyang yang kemungkinan dirinya itu tidak bisa keluar hidup-hidup setelah benar-benar memasuki hutan aneh tersebut. Bahkan hingga saat ini, pendahulunya yaitu Peng Xinghai itu sampai saat ini tak pernah kembali dari hutan itu. Mendengar hal itu, Peng Qinghong menjadi sangat lega, dikarenakan kemungkinan Luyang bisa selamat itu dapat dikatakan 0%. Setelah itu, Peng Qinghong juga membicarakan terkait Luyang yang telah menggunakan 3 keterampilan pedang. Menurutnya, kekuatan itu pasti ada seseorang yang telah mengajarinya. Qing Yue juga menambahkan terkait berita mengenai Luyang yang telah menerobos ranah tubuh pedang di usia yang terbilang muda. Situasi ini membuat mereka mulai curiga terkait guru dari Luyang yang tak lain adalah pamannya. Dia adalah Bang Qing Liu dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita The Legend of Sword Domain Part. Terhibur dengan alur cerita yang saya sampaikan, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya.